Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang eh, mistisisme Islam. Ya, mungkin sebagian kita sudah terbiasa dengan istilah itu, apalagi yang sudah berkecimpung di dunia filsafat, tapi mungkin sebagian belum biasa atau asing mendengar istilah mistisisme dalam Islam. Apakah Islam itu mempraktekkan praktek mistik seperti dalam dunia perdukunan apa seperti itu? Nah, tentu mungkin tidak itu yang dimaksud ya. Tapi saya akan menjelaskan bagaimana mistisisme dalam Islam dikaji dalam bingkai filsafat sehingga kita paling tidak secara garis besar akan memahami mistisisme itu seperti apa. Dan di dalam Islam itu sejauh mana penting dan urgennya mistisisme itu. Kalau kita lihat dari pengertiannya, menurut asal katanya, kata mistik itu memang berasal dari bahasa Yunani, yaitu mistikos, yang artinya adalah rahasia, serba rahasia, tersembunyi, gelap, atau terselubung dalam kegelapan. Berdasarkan makna tersebut, mistik adalah sebuah paham atau mistisisme sebagai sebuah paham atau aliran pemikiran ya, yang serba mistis. Ya. Ajarannya bersifat rahasia, kemudian tersembunyi. Ya, kalau dipahami dari pengertian mistisisme. Tapi apakah itu sesungguhnya arti dari mistisisme? Kita coba akan lihat. Ya, dari akar kata mistikos bahasa Yunani tadi, artinya adalah bahwa mistisisme itu berusaha sesungguhnya mengungkap rahasia ya, dari persoalan-persoalan keagamaan, di mana ada hal yang bersifat pribadi, ada hal yang bersifat private, ada yang bersifat ekspresi, di mana sebuah ekspresi keberagamaan seseorang itu tentu tidak sama, ya. Dan di dalam dunia mistisisme itu akan terlihat bagaimana seseorang mengekspresikan dia sebagai seorang pemeluk agama dalam mendalami dan menjalani kehidupannya beragama. Dalam Shorter Encyclopedia of Islam ya, disebut bahwa dalam bahasa Inggris ya, mistik itu artinya gaib ya, orang-orang yang mendalami mistis ya. Jadi term mistisisme dalam kata mistik tersebut kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan sebutan mistis, yakni hal-hal yang tidak nampak dan tidak terjangkau oleh akal manusia. Nah, term mistik inilah yang selanjutnya bergandengan dengan Islam dengan sebutan mistisisme Islam, yang merupakan istilah khusus ya, yang ditunjukkan atau yang ditujukan kepada orang Islam yang mendalami tasawuf. Di mistisisme Islam itu disebutkan dalam arti yang ditujukan kepada orang-orang yang mendalami tasawuf ya, sehingga dalam literatur barat istilah mistisism ini juga mereka kenal dengan istilah sufism ya. Dan kalau kita menyebutnya dengan istilah tasawuf. Jadi
istilah sufisme tidak dipakai untuk mistisisme yang terdapat dalam agama lain, ya. Karena sufisme itu brandingnya Islam. Sementara kalau mistisisme itu bisa masuk dalam agama-agama lain, sehingga kalau sufisme itu khusus untuk Islam, sementara mistisisme dia lebih bersifat universal untuk semua agama. Lalu bagaimana mistisisme dalam Islam atau tasawuf itu, ya? Ini yang coba kita dalami pada sore ini. Dalam literatur Islam, mistisisme yang disebut dengan tasawuf, ya, dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan istilah itu, dan orang yang mendalaminya disebut dengan sufi, dan alirannya juga bisa disebut sufisme, ya. Ini berpangkal dari pengalaman rohaniah, ya. Rohaniah yang hampir tidak mungkin dijelaskan secara lisan. Karena masing-masing orang yang mengalami pengalaman rohani itu mempunyai penghayatan yang berbeda dengan yang lain, sehingga pengungkapannya juga melalui cara yang berbeda. Jadi kalau tadi istilahnya mengekspresikan agama itu bersifat rahasia, bersifat pribadi, karena dalam pengertian ini penghayatan seseorang dalam beragama, khususnya dalam memahami Islam dengan cara bertasawuf, antara satu dengan yang lainnya itu berbeda. Maka muncullah istilah tasawuf ini, di mana banyak orang yang menginformasikan pengalaman-pengalaman rohaniahnya tersebut. Memang ada kesulitan, ya, dalam mendefinisikan tasawuf ini, karena ciri tasawuf yang intuitif subjektif. Lalu dipersulit lagi karena pertumbuhan dan kesejarahan tasawuf yang berbagai segmen dan kawasan kultur yang berbeda. Ya, misalnya cara tasawufnya orang Indonesia berbeda dengan orang Maroko, berbeda dengan orang Mesir misalnya. Itu pengalaman subjektivitasnya sangat berpengaruh di mana tasawuf itu berkembang. Lalu bagaimana mistisisme dalam konteks Islam? Apakah sama dengan ilmu nujum atau tenaga dalam? Ya, mungkin ada pertanyaan yang seperti itu. Ya. Apakah mistisisme Islam mengajarkan tentang bagaimana cara menghilang, ya, karena berbau mistik? Orang yang kebal senjata tajam, ya, orang yang mengalami ekstase, ya, dan lain sebagainya. Perlu kita garis bawahi bahwa mistisisme Islam itu secara umum merujuk pada makna orisinal dari kata mistisisme itu sendiri, yaitu kerahasiaan ilahi. Karena kata mistisisme atau mysterion, atau dalam bahasa Indonesia misteri, itu diturunkan dari kata kerja bahasa Yunani moal, yang berarti diam atau tutup mulut. Sehingga dalam konteks Islam, istilah sir atau asrar atau rahasia atau batin yang tersembunyi atau yang bersifat esoteris itu menduduki posisi kunci. Karena mistisisme Islam adalah dimensi esoteris Islam itu sendiri yang diidentifikasi sebagai sufism atau tasawuf. Lalu bagaimana sejarah mistisisme dalam Islam? Ya. Kata tasawuf kalau kita lihat dari background sejarahnya berasal dari kata sufi. Ini pertama kali dipakai oleh seorang zahid, ya, orang yang meninggalkan urusan dunia lalu menyepi, lalu menyendiri, lalu fokus pada urusan-urusan ukhrawi gitu, yaitu Abu Hashim Al-Kufi, ya. Jadi pertama kali dipakai oleh Abu Hashim Al-Kufi yang wafat tahun 150 Hijriah. Kemudian kata tasawuf ini dipakai dari asal kata bermacam-macam pengertian. Ada yang menyebut ahlus suffah, yaitu orang-orang yang ikut pindah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah.
Jadi kata sufi atau tasawuf dari akar kata ahlus suffah, orang-orang yang ikut pindah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah karena kehilangan harta benda dan berada dalam kemiskinan dan tidak punya apa-apa. Akhirnya mereka tinggal di Masjid Nabawi dan tidur di atas bangku batu dan memakai pelana sebagai bantal. Nah, pelana disebut suffah ya dalam bahasa Arab. Sesungguhnya miskin ahlus suffah berarti baik dan mulia. Sifat tidak mementingkan keduniaan, miskin tetapi berhati baik dan mulia. Nah, disitulah akar kata orang yang mengatakan tasawuf atau sufi dari suffah atau pelana kuda yang dijadikan bantal oleh sahabat yang pindah bersama Rasul ke Madinah. Lalu ada yang memberi pengertian asal katanya sof pertama. Jadi sufi, sof ya bahasa Arab, barisan ya. Sebagaimana halnya dengan orang-orang sholat di sof pertama, mendapat kemuliaan dan pahala berbeda dengan sof yang di belakang. Sehingga itu lebih utama ya. Seperti kita misalnya kalau di sholat Jumat, kalau sof pertama kita misalnya dapat pahala itu ibaratkan onta gitu kan. Sof berikutnya dapat pahala seukuran kambing misalnya. Sof berikutnya dapat ukuran pahala seekor ayam. Jadi keutamaan sof ini yang dijadikan sebagai landasan epistemologis untuk memakai kata sufi dari sejarahnya. Lalu yang ketiga yaitu dipakai dari pengertian sofi, yaitu seorang sufi adalah orang yang disucikan dan kaum sufi adalah orang-orang yang telah mensucikan dirinya melalui latihan berat dan lama. Nah, ini diambil dari kata orang yang suci, ya, akar kata sofi ini. Dan lalu pengertian yang berikutnya adalah sopos. Nah, ini berasal dari kata Yunani, yaitu berarti hikmah atau wisdom atau kebijaksanaan. Jadi orang sopos itu, yaitu orang yang sufi yang memiliki hubungan dengan sikap kebijaksanaan. Lalu yang kelima, ya, arti kata tasawuf dan sufi itu dimaknai dari kata suf, ya, yaitu kain yang dibuat dari bulu, yaitu wol. Hanya kain wol kasar yang dipakai kaum sufi, bukan wol halus seperti yang ada sekarang. Nah, bentuk pemakaian wol yang kasar itu dari kata suf itu menunjukkan bahwa kehidupan para sufi atau orang yang mendalami tasawuf itu adalah orang-orang yang sangat sederhana, dan itu terlihat dari pakaian mereka yang kasar, yang murahan, ya, yang tidak menunjukkan kemewahan. Lalu apakah ya mistisisme itu ada di dalam Islam? Kalau tadi saya sudah menyinggung istilah mistisisme itu dipakai oleh agama selain Islam. Tapi kalau Islam biasa memakai istilah sufism, ya, atau tasawuf. Kesulitan dalam mendefinisikan tasawuf di samping beberapa hal yang disebutkan tadi dari pengertian-pengertian paling tidak 5 tadi itu, memang dalam setiap fase, dalam setiap kultur atau culture, kemunculan tasawuf terlihat hanya sebagai atau sebagian dari unsur-unsur saja, sehingga penampilannya tidaklah utuh dan berserakan dari berbagai macam kebiasaan orang dalam beragama. Nah, dari unsur-unsur yang berserakan itulah yang kemudian tindakan orang yang mendalami dunia tasawuf atau sufi ini disistematisir dalam sebuah ilmu. Nah, ilmu inilah yang kita kenal dengan ilmu tasawuf yang sedang kita bahas sekarang ini, yaitu mistisisme dalam Islam. Setelah itu, pada abad pertengahan, banyak dari ajaran-ajaran mistis ini berkomitmen untuk menulis kitab-kitab, ya, yang muncul pada saat itu, di mana pada tradisi mistisisme pada agama lain sudah ada dalam agama Yahudi misalnya, dan juga dalam agama Nasrani.
Bahkan dalam kitab Talmud seperti Zohar, banyak dari tulisan-tulisan menegaskan akan rahasia tulisan kuno atau kompilasi dari kerahasiaan tulisan kuno kitab suci. Aliran pemikiran mistis ini kemudian dikenal dengan istilah Kabbalah, ya, dari akar bahasa Ibrani Kab Bet Lem, yang berarti untuk menerima. Kata ini biasanya diterjemahkan sebagai tradisi. Ini dalam Yahudi. Lalu asal-usul timbulnya tasawuf dalam Islam itu memang berbeda-beda. Ya, apakah benar dari Islam sendiri, endogenes Islam, atau ada dari pengaruh-pengaruh agama lain? Coba kita lihat. Ada pandangan yang mengatakan bahwa mistisisme dalam Islam atau tasawuf itu adalah pengaruh tradisi Nasrani atau Kristen, yaitu paham yang menjauhi kehidupan dunia dan hidup mengasingkan diri dalam biara-biara. Dalam literatur Arab memang terdapat tulisan-tulisan tentang rahib-rahib yang mengasingkan diri di padang pasir Arabia. Kemah mereka ditandai sangat sederhana, tempat mereka berlindung bagi orang-orang yang kemalaman dan bermurah hati. Mereka menjadi tempat untuk memperoleh makan bagi musafir yang lewat dan kelaparan. Sehingga kata zahid dan sufi Islam meninggalkan dunia itu memilih hidup sederhana dan mengasingkan diri, ada yang mengatakan adalah pengaruh dari tradisi Kristen, di mana rahib-rahib Nasrani menjauhkan diri, ya, sebelum mereka ke biara itu adalah di padang-padang pasir, di mana mereka mendirikan tenda menjauhi urusan-urusan dunia. Lalu ada juga yang mengatakan tasawuf Islam itu adalah pengaruh dari filsafat mistik Pitagoras, ya, yang berpendapat bahwa roh manusia itu menurut Pitagoras bersifat kekal dan berada di dunia sebagai orang asing. Badan jasmani merupakan penjara bagi roh. Kesenangan roh yang sebenarnya ialah di alam samawi, alam langit. Manusia harus membersihkan roh dengan meninggalkan hidup yang berbau materi, yaitu zuhud, meninggalkan urusan dunia, untuk selanjutnya berkontemplasi. Nah, ajaran Pitagoras ini yang mempengaruhi pandangan yang mengatakan bahwa meninggalkan dunia dan pergi berkontemplasi, menurut pendapat sebagian orang, inilah asal mulanya orang menganggap sebagian bahwa kehidupan tasawuf atau sufisme dalam Islam dipengaruhi oleh filsafat mistik Pitagoras, seorang filosof Yunani ternama. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa sufisme dalam Islam terpengaruh juga dari filsafat emanasi Plotinus, yang mengatakan bahwa wujud ini memancar dari zat Tuhan yang Maha Esa. Roh berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Tetapi dengan masuknya ke alam materi, roh menjadi kotor. Dan untuk kembali ke asalnya, menurut filsafat emanasi Plotinus, maka roh itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Pensucian roh inilah dengan meninggalkan dunia, lalu mendekati Tuhan sedekat mungkin, kalau bisa bersatu dengan Tuhan, sehingga filsafat Plotinus ini, ya, mempunyai pengaruh terhadap munculnya kaum sufi dalam Islam. Lalu pandangan yang keempat, ada yang mengatakan bahwa tasawuf dalam Islam itu dipengaruhi oleh ajaran Buddha dengan paham nirwananya. Di mana dalam paham nirwana itu untuk mencapai nirwana, orang harus meninggalkan dunia dan memasuki hidup kontemplasi. Paham fana yang terdapat dalam sufisme hampir dianggap sama dengan paham nirwana. Jadi kalau kita melihat para penganut Buddhis, khususnya orang-orang yang menjadi pendeta atau biku dalam agama Buddha, memang mereka hidup dalam kesederhanaan. Bahkan makan saja mereka itu didapatkan dari
eh, masyarakat atau jamaah yang memberikan mereka untuk makan, sementara mereka asyik masuk dengan berkontemplasi, mendekatkan diri kepada Tuhan yang mereka yakini. Lalu yang terakhir, ada juga yang mengatakan bahwa paham tasawuf atau sufi dalam Islam itu adalah pengaruh dari ajaran Hindu yang mendorong manusia untuk meninggalkan dunia, ya, dan mendekati Tuhan untuk mencapai persatuan Atman dan Brahman. Jadi memang sebagian ada yang mengatakan pandangan seperti itu. Saya tidak pada posisi mengatakan harus pada posisi ini, percaya pada pandangan yang mengatakan ini. Kita silakan membaca lebih jauh lagi, karena ini hanya semacam referensi saja supaya kita punya gambaran bagaimana sesungguhnya terminologi tasawuf itu muncul dalam Islam. Apakah ada pengaruh-pengaruh tradisi lain yang hampir mirip, ya, atau memiliki kesamaan dengan tradisi tasawuf dalam Islam. Sekarang kita lihat apa sesungguhnya makna tasawuf itu. Menurut Syekh Junaidi Al-Baghdadi, tasawuf itu adalah keadaan di mana kita itu ingin selalu dekat bersama Allah tanpa ada perantara, ya. Jadi kita mengenal Allah sebegitu dekatnya, ya, tanpa ada perantara. Lalu makna tasawuf menurut pandangan lain seperti Syekh Ma'ruf Al-Karahi, ya, tasawuf adalah mencari hakikat, ya, dan meninggalkan diri dari segala sesuatu yang ada pada tangan makhluk. Nah, ini menarik. Jadi tasawuf adalah mencari hakikat. Nah, kalau mencari hakikat itu kan artinya sangat intuitif banget. Jadi ada perasaan keagamaan, bagaimana hakikat kebenaran, bagaimana hakikat agama, ya. Kita dalam memahaminya secara mendalam menurut Karahi, yaitu dengan tasawuf. Lalu bagaimana menurut filosof Ibnu Khaldun yang dikenal juga sebagai bapak sosiologi dalam Islam? Tasawuf itu adalah ilmu syariat, ya, yang timbul di dalam agama. Asalnya adalah tekun beribadah, memutuskan segala pertalian dengan yang lain selain Allah, hanya mengharap ridho Allah semata, menolak hiasan dunia, membenci perkara yang selalu memperdaya, terhambakan oleh kelezatan dunia dan kemegahan, dan lalu menyendiri menuju jalan Tuhan dengan melakukan khalwat dan ibadah. Nah, ini pandangan dari Ibnu Sina. Menarik apa yang diberikan oleh Hamka, Buya Hamka. Hamka mengatakan bahwa tasawuf adalah membersihkan jiwa dari pengaruh benda atau alam supaya kita mudah menuju Tuhan. Jadi ada unsur cleaning, ya, unsur membersihkan jiwa. Jadi sifatnya sangat rohania, ya, sebagaimana tadi dijelaskan di awal. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa tasawuf atau sufisme merupakan sebuah tindakan kita dalam beribadah, dalam level praksis kepada Allah, mendekatkan diri hanya kepada Allah, berusaha menjauhi urusan dunia yang membelenggu kita. Namun dalam perspektif epistemologisnya, bahwa tasawuf itu adalah jari cara bagaimana seorang muslim dapat berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kerangka ini seorang pakar tasawuf dalam Islam, yaitu Sayyid Hussein Nasr, bagi dia mistisisme atau tasawuf itu justru berarti pengetahuan, ya. Dia sebut dengan istilah ma'arifah atau irfan, yang menyemai unsur-unsur cinta dalam jiwa. Lebih jauh, Nasr mengatakan
cinta dalam konteks mistisisme Islam tentu saja berbeda dengan mistisisme sentimental dan individualistik yang mengemuka di lingkungan Kristen di zaman Renaissance. Karena menurut dia, itulah sebabnya mengapa mistisisme Islam itu memiliki jalinan yang sangat erat dengan filsafat Islam selama berabad-abad. Jadi dia ingin mengatakan pengaruh Islam tentu saja lebih kental dan tidak sama dengan mistisisme yang dipahami dalam tradisi Kristen, misalnya dalam apa yang disampaikan oleh Plotinus, misalnya dalam teori yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi. Lalu bagaimana dasar tasawuf dalam Islam? Kita tentu punya landasan ayat Al-Quran yang mengajarkan kepada kita. Adakah dasarnya? Para ahli tasawuf dan orang yang mengkaji tasawuf memakai banyak dalil Al-Quran yang menganjurkan kepada kita untuk memahami dan menjalani tasawuf ini. Misalnya dalam firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 31, Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim," kata Allah. Artinya, katakanlah hai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada ayat lain, Allah juga mengatakan, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bih nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Kata Allah, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dari sini banyak pemerhati, pengkaji tasawuf dan ulama-ulama sufi, kata dibisikkan ke dalam hati itu adalah pengalaman pribadi, ekspresi keagamaan yang menunjukkan kedekatan seseorang dengan Tuhannya. Dan aqrabu ilai, yang kami lebih dekat kepadanya. Artinya bagaimana sungguhnya seorang manusia itu sebagai hamba Allah itu dengan Tuhannya itu sangat dekat, tidaklah jauh. Walaupun Allah itu bagi orang-orang yang tidak menyembah Dia, Allah tetap saja dekat. Buktinya rezeki mereka tetap Allah berikan, harta mereka tetap mereka dapatkan. Sehingga walaupun mereka memusuhi Allah sekalipun, mereka tetap mendapatkan rezeki dari Allah. Lalu apa bedanya dengan orang yang pelajari tasawuf? Kedekatan kita dengan Allah adalah kedekatan seorang hamba yang taat kepada Allah. Karena manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Walaupun makna ibadah tidak melulu kita membayangkan hanya sholat, puasa, zakat, tidak hanya itu. Belajar pun kita ibadah. Memenuhi kebutuhan kehidupan kita sehari-hari pun kita beribadah. Bertebaran kita di dunia ini, fantasyiru fil ard, itu juga ibadah. Tentu saja kata kuncinya, ibadah itu adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka kedekatan kita kepadanya. Karena kalau kita dekat kepada Allah, jauh saja Allah dari kita, Allah tetap baik. Apalagi kalau kita itu dekat kepada Allah, tentu saja Allah akan lebih makin dekat kepada kita. Ini dasar yang dipakai oleh para pemerhati tasawuf atau ulama-ulama sufi atau tasawuf dalam beberapa ayat yang digunakan. Tentu saja masih banyak ayat-ayat yang lain. Dalam teori akademik, paling tidak ada dua aliran yang populer dalam tasawuf atau mistisisme dalam Islam ini. Yang pertama adalah tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah untuk memperdalam ajaran keagamaan yang bersifat batiniah,
agar memperoleh akhlak yang luhur atau akhlakul mahmudah, seperti yang tampak pada ajaran Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sufi yang taat dengan ajaran sunnah, dan Imam Al-Ghazali, seorang sufi yang berusaha menghidupkan kembali sunnah-sunnah Rasul. Beliau adalah seorang filosof tadinya yang lalu menekuni dan menjalani kehidupan sufi sampai akhir hayatnya. Jadi secara historis berkembangnya tasawuf akhlaki ini ada pada akhir abad ke-1 Hijriah sampai abad ke-2 Hijriah dan abad ke-5 Hijriah, secara historis seperti itu. Dan ada yang mengatakan tasawuf akhlaki ini sebagai pelarian dalam tanda kutip bagi sebagian ulama atau penggemar tasawuf dari kekacauan tatanan politik saat itu, lalu mereka mengasingkan diri dengan menjalani kehidupan sufi, di samping sebagai pengamalan ajaran yang bersumber pada ajaran Islam. Karena itulah reaksi terhadap munculnya berbagai ajaran tasawuf tentu tidak bisa lepas dari faktor bagaimana kehidupan manusia di dunia ini, di mana ada orang yang ingin menyelamatkan akidahnya dari hingar-bingar kehidupan dunia lalu mengasingkan diri. Mungkin sejarah ini bisa kita lihat dalam Ashabul Kahfi, ya. Para sahabat Ahlul Kahfi yang meninggalkan kehidupan zalim penguasa saat itu, mereka para pemuda yang akhirnya mengasingkan diri dan tertidur cukup lama di gua Kahfi. Konon gua tersebut ada di wilayah Jordan sekarang ini, di mana mereka dalam rangka menyelamatkan akidah mereka. Lalu aliran yang kedua ya adalah tasawuf falsafi, yaitu sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan atau ma'rifatullah dengan pendekatan-pendekatan rasio atau filsafat hingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Bukan hanya mengenal Tuhan sebagai ma'rifatullah saja, tapi lebih dari itu, yaitu wahdatul wujud, kesatuan wujud. Bisa juga disebut tasawuf falsafi ini tasawuf yang kaya dengan nuansa-nuansa filsafatnya. Sehingga tasawuf filsafi ini atau falsafi ini ajarannya mendorong manusia untuk mensucikan diri agar jiwanya bisa kembali kepada Tuhan atau menyatu dengannya. Nah, dalam hal inilah ada konsep-konsep yang muncul yang mungkin kita sering dengar, seperti ma'rifah dari Zunnun al-Misri, lalu ada mahabbah dari Rabi'ah al-Adawiyah, lalu wahdatul wujud dari Ibnu Arabi, lalu ada ittihad dari Abu Yazid al-Bustami, lalu hulul dari Ibnu Mansur al-Hallaj. Ada yang mengatakan sehingga tasawuf falsafi ini muncul akibat perjumpaan Islam dengan kehidupan zuhud dan pengaruh dari aliran filsafat panteisme, yaitu kesatuan Tuhan dengan makhluk. Ada juga yang mengatakan pengaruh dari aliran gnostisisme Alexandrian, yang ada juga yang mengatakan pengaruh dari Nirvana, Buddha, Brahman, dan Atman dari Hindu. Tetapi yang jelas bahwa tasawuf falsafi ini banyak mempengaruhi pola pikir para filosof-filosof muslim, di mana unsur-unsur rasional dalam tasawuf falsafi ini sangat kental, sehingga disebut alirannya dengan tasawuf falsafi. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dari adanya aliran tasawuf falsafi dan tasawuf akhlaki ini, ada beberapa teori yang akhirnya mengungkapkan asal mulanya tasawuf itu. Pertama, teori yang mengatakan bahwa ajaran tasawuf itu murni dari Islam, bukan dari pengaruh agama lain. Ya, memang sebagian besar banyak yang mengatakan begitu, bahwa tasawuf ini tidak ada pengaruh agama-agama lain. Ya. Lalu ada pandangan yang menggunakan, teori yang menggunakan bahwa tasawuf adalah kombinasi dari ajaran Islam dengan Nasrani, Hindu, Buddha, bahkan filsafat Barat. Ya. Pengaruh Plotinus
pengaruh gnostisisme, ada yang mengatakan seperti itu. Lalu yang terakhir ada teori yang mengatakan bahwa tasawuf bukan dari ajaran Islam ataupun yang lainnya, melainkan tasawuf ini bersifat independen. Jadi kalau memang sebagian besar ahli tasawuf dan pemerhati tasawuf, ada yang lebih banyak mengatakan pada pandangan yang pertama, lalu sebagian juga ada yang pada pandangan yang kedua atau teori yang kedua, lalu juga ada yang mengatakan teori ketiga. Silakan kita memahami sendiri. Saya mencoba memaparkan saja secara atau sependek bacaan saya, sungguhnya bagaimana ajaran tasawuf itu berpengaruh dan muncul, dan seperti apa pengaruh yang muncul itu bisa kita lihat dalam kajian-kajian tasawuf di buku-buku atau pakar-pakar tasawuf yang menjelaskan ini lebih dalam lagi. Lalu, bagaimana landasan filosofis mistisisme atau tasawuf ini? Ya, memang ada pandangan yang mengatakan bahwa Tuhan bersifat imateri dan maha suci. Dan ini jelas. Pandangan seperti ini mengatakan bahwa manusia juga memiliki unsur imateri, roh, ya. Karena roh itu bersifat imateri. Sehingga apabila manusia hendak bertemu dengan Tuhannya, maka dia harus membersihkan rohnya. Nah, bagaimana cara membersihkan rohnya itu? Salah satu jalannya adalah dengan mempelajari tasawuf, mendalami sufisme. Sehingga dalam kegiatan-kegiatan tasawuf ini muncullah torikoh atau kita kenal dengan tarikat, yaitu jalan mensucikan diri agar mendekatkan diri kepada Allah yang maha suci. Namun, ketika roh itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, roh biasanya dipengaruhi oleh hawa nafsu yang mengotorinya, sehingga perlu pembersihan. Pembersihannya itu bisa melalui ibadah-ibadah puasa, sholat, haji, membaca Al-Quran, dan zikir. Sehingga kalau kita temui dalam torikot itu zikir, misalnya salah satu ibadah dalam torikot itu dalam ajaran tasawufnya, ya memang itu salah satu cara ya untuk mendekatkan diri, membersihkan diri agar ketika roh menghadap Allah itu benar-benar bersih, ya. Karena kalau kita kotor, kalau kita tidak bersih, bagaimana kita bisa membersihkan diri kita itu? Sementara dengan beribadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji, ibadah zakat, ibadah baca Al-Quran, dan zikir, itu adalah salah satu caranya. Dan banyak ibadah-ibadah di dalam torikoh itu yang banyak mengandalkan biasanya zikir-zikir dalam ritual keagamaan mereka dalam menjalankan sufi mereka di samping di samping ajaran-ajaran agama yang mereka jalani. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, itu landasan filosofisnya. Lalu yang terakhir saya ingin jelaskan bagaimana sesungguhnya filosof muslim dengan tasawuf ini. Ya. Kalau kita lihat pandangan-pandangan filosof muslim tentang tasawuf, misalnya kita lihat pada pandangan Al-Farabi. Al-Farabi ini dianggap sebagai pelaku ajaran sufi yang pertama, ya. Bahkan pengaruh sufisme dalam tulisannya yang berjudul Fususul Hikam, ya, atau Untaian Kebijaksanaan, yang oleh sebagian dikaitkan dengan Ibnu Sina, jelas terlihat Al-Farabi menjelaskan sufisme sebagai suatu tindakan keberagamaan seseorang dalam menjalani agamanya. Namun dalam bukunya tersebut, gagasan-gagasannya itu banyak berbicara bagaimana sesungguhnya spirit dari agama itu adalah spirit rohaniah yang harus dibersihkan. Sehingga untaian kebijaksanaan seseorang itu di dalam bukunya itu disebutkan bahwa kebijaksanaan orang itu diukur bagaimana hatinya, bagaimana jiwanya yang bersih itu ketika menghadap Allah, ketika dekat kepada Allah, dia sudah berada dalam rohani yang bersih, rohani yang suci, yang Allah ridho dengan rohani tersebut.